Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha basa minhum rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmatnya, karunia-Nya, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa untuk menjalankan aktivitas kita, ini menjalankan seluruh kegiatan kita, agenda kita insyaallah dalam keadaan yang baik-baik saja. Walaupun memang dalam kondisi memang hari ini tidak normal ya, karena ada COVID-19. Ya, mudah-mudahan kita doakan semoga COVID-19 ini bisa segera hengkang dari Indonesia, hengkang dari dunia, dan kita bisa menikmati kegiatan kita seperti biasa ketika kita dalam keadaan normal sebelum COVID ya. Kemudian selawat serta salam marilah kita aturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, karena dengan perjuangan beliau sehingga sampailah Islam kepada kita, karena dengan perjuangan beliau sehingga sampailah agama yang nantinya menjadi satu-satunya agama penyelamat kita di yaumul akhir nanti. Dan mudah-mudahan kita berdoa bersama, kita di yaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Oke, pada kesempatan kali ini Ustaz akan menyampaikan materi atau melanjutkan materi di tema 6, subtema 3 tepatnya. Jadi kemarin kita sudah belajar di subtema 1, kemudian di subtema 2, sekarang di subtema 3. Jadi subtema 3 ini kita akan membahas tentang jawab, sebagaimana yang Ustaz sudah jelaskan di subtema sebelumnya. Kita sudah membahas tentang hak, kemudian kita juga sudah membahas tentang kewajiban. Nah, di subtema 3 ini kita akan lebih banyak berbicara tentang kewajiban. Jadi ketika kita sudah mendapatkan hak kita, kemudian kita sudah menjalankan kewajiban kita sudah tahu hak kita itu apa sebagai warga negara dan kewajiban kita sebagai warga negara itu apa, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mengerjakan keduanya. Karena seperti yang Ustadz sampaikan di awal tadi, bahwa hak dan kewajiban itu tidak akan terpisah. Jadi mereka itu akan selalu berdampingan ya. Jadi dikerjakan dengan cara tanggung jawab ya, tanggung jawab. Nah, jadi bukan hanya kita mengerjakan saja tapi tanpa tanggung jawab, atau hanya misalkan kita sholat lah. Sholat hanya menggugurkan kewajiban kita. Artinya kalau kita sholat hanya menggugurkan kewajiban kita, itu artinya kita tidak bertanggung jawab ya. Ya memang kewajiban kita sudah gugur, tapi pahala yang kita dapatkan kemudian fadilah-fadilah yang akan kita dapatkan ketika kita sholat secara khusyuk, sholat secara tertib, itu tidak akan ada seperti itu. Jadi antara hak dan kewajiban harus dikerjakan dengan rasa tanggung jawab. Kemarin kita sudah belajar tentang hak warga negara, salah satunya adalah pendidikan, kemudian bekerja, memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia, kemudian juga hak untuk diberikan kasih sayang kalau misalkan kita berbicara konteks di rumah ya. Nah, kalau kewajiban kita sebagai warga negara ya, yang paling nampak adalah kewajiban kita untuk mentaati segala hukum ya, konstitusi yang ada di Indonesia. Jadi jangan sampai kita melanggar yang namanya hukum ya. Karena ketika kita melanggar hukum, maka yang akan kita dapatkan adalah pidana seperti itu. Jadi kewajiban kita sebagai warga negara harus kita lakukan, dan juga hak kita juga harus kita dapatkan atau kita manfaatkan secara maksimal. Kita mendapatkan hak pendidikan, maka kita harus memanfaatkan pendidikan atau hak yang diberikan atau yang harus ada pada kita itu dengan cara yang maksimal, dengan belajar yang maksimal, sekolah yang maksimal, tidak malas-malesan, karena nanti juga kalian akan terbentur dengan yang namanya kewajiban seperti itu. Kita lanjutkan ke tanggung jawab. Jadi tanggung jawab ini sifatnya setiap orang itu berbeda-beda tanggung jawabnya. Ada yang tanggung jawabnya ringan, ada yang tanggung jawabnya berat maksudnya ya. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Tanggung jawab kalian itu berbeda dengan tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab kalian kan untuk saat ini adalah belajar, sekolah ya. Nah, tanggung jawab orang tua kalian adalah memberikan bimbingan dan juga
secara administrasi ya membayar sekolah, berarti itu menyekolahkan kan, itu tanggung jawab orang tua kalian. Jadi berbeda. Nah kalau misalkan seperti ini atau kalian mau dibalik ya, orang tua kalian yang sekolah kemudian kalian membiayai, kan tidak mungkin. Jadi setiap orang itu memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Ustadz pun juga sama, kita atau ustadz dengan kalian memiliki tanggung jawab yang berbeda ya. Ustadz tanggung jawab terhadap kalian adalah dengan mengajarkan ilmu ya, mengajarkan ilmu, kemudian juga memberikan pendidikan, pembimbingan. Nah, seperti itu. Lah tanggung jawab kalian berbeda dengan ustadz. Kalau ustadz tadi memberikan ilmu, pendidikan, lah tanggung jawab kalian adalah mengikuti pembelajaran ustadz dengan serius, dengan tanggung jawab, dengan rasa di mana kalian harus memiliki sikap bahwa aku harus belajar dan itu menjadi sebuah tanggung jawabku, seperti itu ya. Jadi tanggung jawab ini selalu berdampingan dengan hak dan kewajiban juga. Nah, semua pasti ada akibatnya, dan akibat yang akan kita dapatkan itu adalah kita harus lakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Misalkan contohnya seperti ini, sudah diberikan jadwal piket misalkan. Jadi jadwal piket itu kan, jadwal piket kan sebuah kewajiban yang harus kalian akan lakukan ya. Nah orang yang tidak bertanggung jawab ketika ada jadwal piket, jadwalnya hari itu piket, nah maka dia akan kabur. Mumpung rene uang ya, tahu tak melayu spelencing, nggak ada, hilang. Akhirnya ada yang laporan, ini mas ini tadi tidak piket. Nah, seperti itu. Jadi ketika sudah dibagikan jadwal seperti itu ya kalian harus bisa memanfaatkan atau melakukan kewajiban kalian dengan rasa penuh tanggung jawab. Jangan hanya menuntut hak saja ya. Jadi harus ada kewajiban yang harus dilaksanakan dengan tanggung jawab, seperti itu. Jadi materi ini berkaitan sekali dengan materi-materi sebelumnya. Jadi tanggung jawab itu adalah apa yang akan kita lakukan untuk bisa mengimbangi yang sudah kita dapatkan, seperti itu ya. Jadi tidak boleh hanya tidak berani menanggung tapi cukup menjawab saja ya, tidak seperti itu. Tapi tanggung jawab itu harus, maksud tanggung jawab adalah ketika kita melakukan sesuatu maka harus kita kita bisa menjalankan konsekuensinya, seperti itu. Kita ketika ada jadwal piket ya kalian piket, tidak malah kabur ya. Malah kabur ya, nanti yang piket siapa? Yang piket satu orang, padahal di situ ada 4 orang misalkan, satu kelompok itu 4 orang, yang piket cuma 1 orang, kan kasihan ya. Kalau misalkan semuanya piket kan pekerjaan jadi ringan, teman kalian juga tidak capek dan pekerjaan akan lebih mudah dan lebih cepat, seperti itu. Jadi saran Ustadz adalah lakukan pekerjaan kalian dengan rasa tanggung jawab. Hak warga kalian juga, warga negara kalian harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban kalian sebagai warga negara juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sebagaimana materi IPS kemarin sangat berkaitan ya. Salah satu langkah kita untuk meniru atau meneladani atau mengingat-ingat jasa pahlawan adalah dengan menjalankan kewajiban, menjalankan hak kita dengan penuh tanggung jawab, seperti itu ya. Jadi itu materi PPKN yang Ustadz sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sebuah gambaran kepada kalian untuk di tema 6 ini, subtema 3, dan Ustadz harapkan kalian bisa mengulang, membaca, kemudian juga memberikan, kalau perlu ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya, di bawah ya, di bawah. Kemudian jangan lupa tekan tombol like, komentar tadi kalau misalnya tidak paham, dan share bagi kalian yang merasa bahwa materi ini bermanfaat, seperti itu. Mungkin itu yang dapat Ustadz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ustadz tutup dengan seperti biasa, Ustadz tutup dengan sebuah pantun, mangan kupat bumbu santen menawi kula lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.